Halo para pejuang pendidikan, kembali lagi bersama Yola di Belajar Accurate Online. Di series kali ini, di kegiatan Belajar 3, kita akan belajar untuk membuat buku pembantu untuk perusahaan dagang. Di kegiatan Belajar 3 ini, kita akan belajar untuk membuat kartu pelanggan, yang mana di situ ada dua cara, yaitu dengan cara manual dan cara import. Yang kedua, kita akan belajar untuk membuat kartu pemasok, kemudian kartu persediaan, dan yang terakhir kita akan belajar untuk membuat kartu aset tetap. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kartu pelanggan. Kartu pelanggan sendiri merupakan tempat untuk mencatat mutasi, baik itu penambahan, pengurangan, serta saldo piutang dagang, yang mana hal tersebut merupakan akibat dari transaksi penjualan, pelunasan piutang maupun penghapusan piutang. Di Accurate Online sendiri sudah disediakan fitur untuk mencatat kartu pelanggan, jadi kita dapat mengetahui saldo dan mutasi tiap pelanggan secara otomatis. Nah, fitur tersebut dinamakan pelanggan. Oke, di Accurate Online untuk membuat kartu pelanggan itu ada dua cara nih. Yang pertama, kita bisa membuat secara manual melalui menu penjualan, kemudian sub menu pelanggan. Atau kita bisa memilih cara yang kedua dengan cara mengimpor daftar pelanggan. Nah, kita belajar yang opsi pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan informasi pelanggan yang harus kita buat kartu pelanggannya, dengan nama UD Dimas dengan kode pelanggan C002. Alamat dari pelanggan Jalan Sigura-gura dengan termin net 30. Di sini ada dua saldo awal. Yang pertama untuk tanggal 5 bulan 12 dengan nomor faktur FP011 dengan jumlah piutang sebesar 14 juta. Dan saldo awal yang kedua yaitu tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor faktur FP018 dengan saldo piutang sebesar 9 juta. Jadi totalnya ada 23 juta ya. Nah, untuk mencatat kartu pelanggan tersebut, begini langkah-langkahnya. Kalian masuk ke menu ini, menu penjualan, kemudian kita pilih sub menu pelanggan. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke bagian data baru atau di halaman data baru. Di sini kita isi nama pelanggannya yaitu UD Dimas. Kemudian kita isi juga ID-nya C002. Ini kategorinya kita pilih saja yang umum. Kemudian kalau misalnya ada nomor telepon bisnis kita masukkan, kalau misalnya tidak ada ya sudah kita kosongin saja, nggak apa-apa. Untuk alamat penagihannya kita sesuaikan dengan soal yang sebelumnya, yaitu Jalan Sigura-gura. Kotanya Kota Malang. Kemudian kita ke tab pengiriman. Di sini kita checklist untuk alamat utamanya itu sama dengan alamat pengirim. Kemudian di bagian penjualan kita pilih kategori diskonnya yang umum, kemudian syarat pembayarannya kita ganti yang net 30. Setelah itu kita ke tab saldo piutang. Nah, di sini karena tadi ada dua, kita masukkan satu persatu dulu dengan klik tanda plus. Kemudian kita pilih tanggalnya, tanggal 5 bulan 12 2022. Kemudian nomornya kita isi FP11, syarat pembayarannya sudah benar, net 30, jumlahnya 14 juta. Kemudian kita klik lanjut. Ini untuk saldo awalnya, kan ada dua, jadi di piutang awalnya kita plus lagi untuk yang faktur berikutnya. Di sini kita isi tanggalnya tanggal 16 Desember. Kemudian nomornya kita ganti jadi FP 018. Jumlahnya 9 juta. Kemudian kita klik lanjut. Oke, begitu cara untuk membuat kartu pelanggan secara manual. Jadi kita masuknya di data baru, kemudian kita klik simpan. Oke, begitu. Nah, hasilnya bisa kita lihat di bagian daftar. Nah, ini hasilnya seperti ini.
Oke, kalau begitu kita belajar yang opsi kedua, yaitu membuat kartu pelanggan melalui fitur impor yang sudah disediakan di Accurate Online. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah mempersiapkan file Excel yang bisa kalian download di link bit.ly/informasi belajar Accurate Online. Kalian bisa download seluruh file yang ada di situ, terutama untuk yang UD Duren Indah, karena kita belajar untuk yang UD Duren Indah terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja, kalau kalian sudah siap, kita belajar. Gini caranya. Kita masih di database UD Duren Indah bangunan. Nah, kalian bisa langsung menggunakan di sini ada import data pada halaman persiapan data perusahaan, atau kalian bisa masuk ke menu penjualan di pelanggan. Kemudian kita masuk di bagian daftar. Nah, ini kan sudah ada. Kemudian kita klik import dari Excel. Sebelumnya ini kita hapus dulu ya, jadi biar datanya nanti tidak double. Kita hapus dulu. Lalu kita masuk lagi ke daftar, kemudian kita pilih import data, import dari Excel. Kemudian kita cari file Excel yang sudah kita siapkan yang berisi daftar pelanggannya, kemudian kita klik open, terus kita unggah. Nah, di sini ada pemetaan, kita lanjutkan aja. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk melakukan konfirmasi import data. Kemudian kita juga harus melakukan centang agar apabila ada data yang sama seperti di UD Dimas itu kan ada dua, nah itu dua-duanya bisa terrecord, jadi nggak cuma salah satu. Kemudian kita klik lanjut, kita tunggu hingga proses import data sudah selesai. Oke, ini udah selesai, kita klik tutup. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ketiga pelanggan itu sudah terrecord secara otomatis. Nah, kemudian kita lihat di saldo piutang, nah ini ada dua. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kartu pemasok. Kartu pemasok berfungsi untuk mencatat data pemasok suatu perusahaan pada data usaha di Accurate Online. Kartu pemasok juga berfungsi untuk mencatat nilai utang perusahaan atas pembelian barang ke pemasok. Di Accurate Online, terdapat menu dan juga submenu yang dapat digunakan untuk mencatat detail atau informasi dari pemasok yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk menu dan submenu yang dapat digunakan untuk membuat kartu pemasok yaitu menu pembelian bagian pemasok. Nah, di Accurate Online sendiri sama seperti kartu pelanggan, di sini juga disediakan dua cara untuk menyusun kartu pemasok. Yang pertama, kalian bisa membuat secara manual melalui menu pembelian kemudian ke pemasok, atau kalian dapat mengimpor daftar pemasok yang sebelumnya telah disediakan file Excel. Oke, kita masuk ke opsi yang pertama terlebih dahulu kalau kalian mau membuat kartu pemasok secara manual. Di sini sudah saya sediakan informasi terkait dengan pemasok. Nah, pemasok yaitu PT Esa Jaya Mulia dengan nomor ID S002, alamatnya di Jalan Raya Tambak Rejo. Terminnya net 30, kemudian untuk saldo awal utang itu ada 2. Untuk yang tanggal pertama itu tanggal 4 Desember 2022 dengan nomor faktur INV 23 dengan jumlah 18 juta, sedangkan utang yang kedua yaitu di tanggal 20 Desember 2022 dengan nomor faktur INV 46 dengan jumlah 15 juta. Oke, kita mulai saja langsung cara untuk membuat kartu pemasok secara manual. Pertama, kalian pastikan terlebih dahulu sudah masuk ke data usaha. Kemudian ini kita ada di persiapan data perusahaan, kalian bisa langsung di bagian pemasok data baru, atau kalian bisa masuk ke menu pembelian kemudian pemasok. Nah, di sini kita akan diarahkan ke bagian tab data baru. Masukkan namanya terlebih dahulu yaitu PT Esa Mulia Jaya. Kemudian isi ID pemasok S-002, lalu pilih kategorinya, langsung saja kita klik yang ungu. Kemudian kita masuk ke alamat pembayaran yaitu Jalan Raya Tambak Rejo.
nomor 32 Tajinan. Untuk kotanya kita pilih kota Malang dengan kode pos berapa ini? 5172. Lalu kita pergi ke tab pembelian. Di sini kita ganti syarat pembayaran menjadi net 30. Kemudian kita masukkan saldo utangnya yang ada 2 tadi. Kita masukkan yang pertama terlebih dahulu di tanggal 4. Kemudian kita pilih isi nomornya INV strip 023, syarat pembayarannya net, kemudian jumlahnya 18 juta, kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita masukkan saldo utang yang kedua, kita klik lagi tanda plus, itu tambah, kemudian kita isi tanggalnya tanggal 20 Desember 2022, kita isi lagi nomornya INV strip 0 dengan jumlah 15 juta, kemudian kita klik lanjut. Kalau sudah langsung kita klik simpan. Hasilnya bisa kita lihat di bagian daftar. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ada salah ataupun datanya sudah tidak digunakan, bisa kita hapus terlebih dahulu. Ini saya hapus terlebih dahulu karena nanti kita akan belajar cara untuk mengimpor biar datanya tidak double. Oke, begitu. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cara membuat kartu pemasok melalui fitur impor yang telah disediakan di Accurate Online. Kita masuk di halaman persiapan data perusahaan. Oke, untuk mengimpor kartu pemasok kalian bisa langsung di halaman persiapan data perusahaan ini, kemudian lalu kita masuk ke impor data. Ini bisa langsung kita diarahkan ke bagian halaman impor pemasok, atau kalian bisa lewat di sini di menu pembelian, kemudian kalian ke pemasok. Setelah itu kalian ke bagian list atau daftar. Kemudian di sini ada tombol import data. Kalian bisa langsung klik ini, kemudian bagian import dari Excel. Nah, kalian juga sama akan diarahkan ke bagian halaman impor pemasok. Setelah itu, kalian pilih file Excel yang berisikan daftar pemasok yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Oke, kemudian pilih, lalu klik open. Setelah itu kita klik unggah. Di sini ada pemetaan kolom data. Kalau sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Nah, di sini hal yang paling penting karena kita harus melakukan konfirmasi import data. Dan tidak lupa kita harus melakukan checklist agar apa? Agar data untuk ID pemasoknya ini dua-duanya. Ini kan ada 2 data ini untuk yang PTS saja yang mulia. Nah, ini bisa terrecord dua-duanya. Jadi ini menjadi 2 data yang berbeda agar tidak terrecord salah satu saja. Dan kita klik lanjutkan, kita tunggu proses import data ini selesai. Oke, kalau sudah kita klik tutup, hasilnya seperti ini. Saldonya merupakan penjumlahan dari 2 saldo utang. Jadi kalau kita lihat di bagian saldo utang ini langsung terrecord dua-duanya karena kita sudah mencentang. Oke, demikian cara untuk mengimport kartu pemasok. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kartu persediaan barang dagangan. Jadi di Accurate Online itu juga ada submenu barang dan jasa yang digunakan untuk mencatat semua data barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun tujuan adanya fitur tersebut yaitu untuk memudahkan kita sebagai pengguna dalam menginput transaksi serta mencatat persediaan secara kuantitas dan nilainya. Jadi ketika kita melakukan penjualan dan pembelian itu kita tidak perlu repot-repot untuk mencari berapa sih jumlahnya,
berapa sih kuantitas yang tersedia, itu secara otomatis akan tampak informasi terkait dengan barang dan jasa yang kita miliki. Oke, seperti yang sebelumnya, di sini cara untuk membuat kartu persediaan itu ada dua. Kita bisa melalui cara yang pertama, yaitu cara manual atau dengan cara import. Untuk yang cara pertama di sini seperti yang sebelumnya juga saya sudah menyediakan contoh untuk membuat kartu persediaan secara manual. Di sini ada satu persediaan yang akan kita buat secara manual, yaitu untuk kode barang ITM 001, yaitu semen singa merah dengan jenis barang INV, kuantitas awal 500, nilai satuannya 38.000 dengan harga jual 60.000. Untuk satuannya yaitu dalam bentuk sak. Nah, cara untuk membuat kartu persediaan secara manual yaitu seperti ini. Kalian bisa memanfaatkan di persiapan data perusahaan dengan klik buat data, atau kalian bisa masuk ke bagian persediaan kemudian barang dan jasa. Di halaman data baru ini kita isikan sesuai dengan informasi, yaitu nama barangnya semen singa merah. Kemudian kategori barangnya kita pilih yang umum. Jenis barangnya ini yang persediaan. Kemudian kita ganti kode barangnya ITM 001. Kemudian satuannya ini karena tidak ada, jadi kita buat terlebih dahulu sak, kemudian kita simpan. Lalu kita kita masuk ke tab penjualan. Di sini yang perlu kita isi yaitu bagian satuan beli, ini kita pilih yang sak. Kemudian harga belinya kita kosongi, kemudian pajak penjualan dan pembelian kita isi PPN. Lalu sudah, kita ke bagian berikutnya, tab akun. Di sini tetap bagian masukkan stok awalnya, ini nanti agar terikut saldo awal persediaan yang kita miliki. Tanggalnya tanggal 31/12/2022, kuantitasnya tadi ada 500, satuannya sak, biaya satuannya 38.000. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini akan otomatis muncul. Kemudian di akunnya kita sesuaikan dengan setting awal di preferensi, jadi ini secara otomatis akan muncul. Kemudian kita klik simpan. Ya, hasilnya di bagian daftar. Di sini ada semen singa merah seperti ini. Kemudian kita lihat di stoknya, akunnya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu karena kita nanti akan belajar cara untuk import dan agar data yang kita entry nanti tidak double. Oke, begitu caranya ya teman-teman. Kemudian kita berikutnya akan belajar untuk membuat kartu persediaan secara import. Di sini yang perlu kalian siapkan yaitu file Excel yang berisikan kartu persediaannya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di halaman ini kalian bisa langsung saja pilih import data. Jadi di sini nanti kalian akan diarahkan ke halaman import data. Nah, seperti itu, atau kalian bisa langsung masuk ke bagian ini, persediaan, kemudian pilih barang dan jasa. Setelah itu kalian ke bagian daftar, kemudian klik import data, pilih import dari Excel.
Nah, di situ sudah ada template yang disediakan oleh Accurate Online agar nanti ketika import itu sesuai dengan ketentuan dari Accurate. Kita pilih filenya, kemudian klik open, kita unggah. Nah, ini kita petakan terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai, langsung kita klik lanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan konfirmasi import data apabila ada data yang sama, itu dianggap sebagai tambahan saldo baru. Dan kita klik lanjutkan. Nah, ini proses import data mulai berjalan. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian cara untuk membuat kartu barang dan jasa secara import. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara membuat kartu aset tetap. Nah, di Accurate Online itu ada yang namanya fitur aset tetap, yang mana fitur tersebut berfungsi untuk mencatat data-data aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya fitur tersebut, kita sebagai pengguna dapat melakukan penyusutan secara otomatis setiap bulan melalui fitur proses akhir bulan yang ada pada menu perusahaan. Jadi dengan fitur aset tetap ini nantinya kita tidak perlu menghitung berapa sih beban penyusutan, berapa sih akumulasi penyusutannya, karena di situ sudah ada fitur untuk menghitung dan juga mengentri transaksi tersebut secara mudah. Nah, untuk alur pembuatan kartu aset tetap ini berbeda dengan tahapan-tahapan untuk membuat kartu persediaan, kartu pelanggan, dan kartu pemasok. Jadi di sini ada tahapannya. Yang pertama, kita harus yang membuat kategori aset tetap terlebih dahulu. Misalnya nih, kita buat untuk sepeda motor Vario gitu ya misalnya. Nah, di situ kategorinya merupakan kendaraan, karena itu agar aset-aset yang dimiliki itu bisa disesuaikan dengan kategorinya. Kemudian kalau sudah kita buat kategori, baru kita buat kartu aset tetapnya satu persatu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita lakukan proses akhir bulan untuk mencatat penyesuaian atas beban depresiasi aset tetapnya. Oke, kita masuk saja langkah pertama, yaitu membuat kategori aset tetap. Di sini kita harus untuk studi kasus UD Duren Bangunan itu kita ada 3 kategori yang harus dibuat. Begini cara untuk membuatnya. Kita masuk ke aset tetap. Ini di halamannya. Kita langsung masuk ke bagian aset tetap. Kemudian kita masuk ke menu kategori aset tetap. Kita buat terlebih dahulu untuk kategori tanah. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita buat untuk kategori gedung. Kita klik simpan atau kalian bisa langsung CTRL-S. Dan yang terakhir yaitu peralatan. Kemudian kita klik simpan. Yang kita lihat di bagian daftar di sini adalah daftar yang sudah kita buat tadi untuk ketiga kategori aset tetap. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat kategori aset tetap. Caranya ini untuk yang manual terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalian bisa memilih atau mau buat lewat manual atau yang import. Nah, untuk yang manual seperti ini, kita di halaman awal, kemudian kita klik menu aset tetap, kemudian submenu aset tetap. Kemudian di sini ada data baru. Kita isi kantor, aset tetap kantor, kemudian tanggal belinya, tanggal 10 bulan 1 2022. Tanggal pakainya juga sama. Kemudian di kode asetnya kita isi FA0, kita pilih FA02. Kemudian metode penyusutannya kita pilih yang metode garis lurus. Kita pilih akun asetnya yang bagian gedung.
apapun akumulasinya, kita pilih yang gedung juga. Bebannya juga beban yang untuk gedung. Kita cari beban penyusutan gedung. Kuantitasnya tetap 1. Umur asetnya ditaksir dia 20 tahun. Kemudian kita pilih kategori. Nah, di sini kategorinya dia masuk ke bagian gedung. Lalu lokasi awalnya di kantor pusat. Oke. Pajaknya kita pilih iya. Dia masuk di bangunan permanen. Kategori pajaknya. Lalu untuk akun pengeluarannya kita pilih ekuitas saldo awal. Kita ketik aja di sini ekuitas saldo awal. Kalian pakai ekuitas saldo awal. Nah, yang ini kita ketikkan sesuai dengan harga perolehan dari gedungnya itu 540 juta. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita ini pastikan data yang sudah kita entry benar, lalu kita klik simpan. Nah, di sini otomatis akan muncul data aset tetap untuk kantor. Oke, kita hapus terlebih dahulu karena kita nanti akan belajar untuk yang impor. Oke, sudah hapus. Kita masuk ke tutorial yang kedua untuk cara membuat daftar kartu aset tetap untuk yang impor. Oke, kita masuk ke menu aset tetap. Aset tetap, kemudian kita masuk ke submenu aset tetap, lalu kalian pilih daftar. Setelah itu ini diimpor data, impor dari Excel seperti yang sebelumnya sama. Kita pilih filenya terlebih dahulu, atau kalian bisa contoh template yang sudah disediakan oleh Curate Online. Karena kita sudah sediakan, kita langsung saja pilih filenya, file untuk daftar aset tetapnya, kemudian klik open, lalu kita unggah. Cara ini lebih simpel karena kita sudah menyiapkan terlebih dahulu file Excel-nya. Ini sudah berhasil. Nah, ini hasilnya. Hasilnya tiga-tiganya sudah berhasil di entry atau di import. Lanjut kita ke proses yang terakhir, yaitu kita melakukan proses akhir bulan untuk mencatat transaksi depresiasi aset tetap, karena sebelumnya ini sudah dipakai dan kita melakukan depresiasi untuk tanggal pemakaian hingga di tanggal 31 Desember 2022. Caranya kita tutup dulu ini. Jadi ini ada 3 aset tetap yang perlu kita depresiasikan. Ada komputer, kemudian kantor. Nah, untuk yang tanah kan tidak perlu didepresiasikan. Kita masuk ke menu perusahaan. Di sini ada yang namanya submenu proses akhir bulan. Ini memang khusus untuk mencatat transaksi penyusutan. Kita pilih Desember tahun 2022. Sudah, kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Sangat mudah kan? Nah, di sini hasilnya. Lalu kalau kita mau tahu jurnalnya, kita ke menu jurnal umum. Nah, di sini
Ini bisa kita cek. Nah, itu langsung secara otomatis akan berpengaruh ke ekuitas saldo awal. Kemudian di sini juga ada penyesuaian untuk akun akumulasi penyusutan. Oke. Kemudian kita cek kebenaran proses entry kartu yang sebelumnya, serta untuk mengetahui kebenaran apakah entry awal itu benar atau tidak. Jadi kita harus memastikan bahwa akun ekuitas saldo awal itu bernilai 0. Jadi tidak ada saldo lain. Nah, kita cari akun ekuitas saldo awal. Nah, hasilnya ekuitas saldo awal bersaldo 0. Ini menunjukkan bahwa proses yang sudah kita lakukan tersebut benar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk kegiatan belajar 3. Apabila ada salah dan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you.